Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, dalam tema isi kandungan mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah, pada Madrasah Aliyah Darussalam Androng apakah mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Kompetensi dasar pada pertemuan ketiga kita kali ini adalah memahami isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 beserta hadis. Kemudian mempresentasikan isi kandungan ayat-ayat dan hadis tersebut. Adapun indikator pencapaian menyebutkan isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12, dan Al-Hujurat ayat 10. Kemudian indikator pencapaian kedua adalah mempresentasikan isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kita yang ketiga ini adalah siswa menyebutkan isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dengan baik dan benar. Kemudian siswa mampu mempresentasikan temuannya tentang isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10 tentang perilaku, mengontrol diri atau mujahadatun nafs, husnuzon atau berprasangka baik, dan ukhuwah atau menjaga persaudaraan dengan baik dan benar. Baik, kita lihat, kita samakan persepsi kita tentang makna dari jihadun nafs dan makna dari prasangka baik serta makna dari menjaga persaudaraan. Berikut gambar yang saya akan tampilkan dan kemukakan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Setelah kalian melihat gambar dan kita samakan persepsi kita tentang makna kandungan dari ayat yang akan kita bahas, kemudian perhatikanlah video berikut. Dari video berikut ini akan dijelaskan tentang pembagian jihad, yaitu jihad besar dan jihad kecil oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Berikut videonya. Kalau kita melihat sisi manusia kita, bahwa di dalam diri kita sebenarnya terdapat dua dorongan. Satu yang mendorong manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah bisikan atau ilham yang kita sebut sebagai bisikan ilahiyat atau lummu ilahiyat. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan yang mendorong kita kepada suatu kemaksiatan agar kita terjerumus dalam perbuatan dosa yang biasa kita sebut dengan bisikan syaitoniyat atau lumus syaitoniyat. Kemudian tujuan dari jihadun nafs tentunya agar kita selamat dari keburukan-keburukan perilaku yang diakibatkan dari dorongan setan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua dari jihadun nafs adalah tentunya kita berharap akan selamat dunia dan akhirat. Baik, kita akan melihat kandungan dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72.
bahwa di dalam Al-Quran ini Allah menyapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hajaru wajahadu, berhijrahlah kalian dan berjihadlah bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan atau melakukan sebuah hijrah. Hijrah itu adalah sebuah perpindahan tempat yang harus dilakukan apabila sudah tak sesuai dengan diri kita. Maka setelah kita berhijrah, kita diharuskan untuk berjihad. Dari kedua perintah tersebut, apabila kita lihat ke dalam diri kita, kita kaitkan dengan diri kita, maka dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebuah perubahan di dalam diri kita, yaitu perubahan dari yang tidak baik menuju perubahan yang baik. Itulah yang disebut hijrah. Sementara perintah yang kedua adalah berjihad. Kita diperintahkan untuk melakukan jihad, untuk melakukan sebuah perlawanan atas sikap-sikap buruk kita dengan sifat-sifat baik kita, tentunya dengan membiasakannya. Selanjutnya adalah bentuk kegiatan manusia di jalan Allah, yaitu melakukan hijrah sebagaimana penjelasan tersebut di atas, dan kemudian melakukan yang namanya jihad. Jadi ada lagi di sini saya tambahkan sedikit tentang macam-macam nafs atau nafsu yang ada dalam Al-Quran. Satu adalah nafsu ammarah, yang kedua adalah nafsul lawwamah, yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Dari ketiga nafsu tersebut ada dua nafsu yang mengarahkan manusia kepada keburukan, yaitu nafsu ammarah dan nafsul lawwamah. Kemudian nafsu yang mengajak manusia untuk naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala masih menyapa orang-orang yang beriman, tapi menggunakan perintah larangan di dalamnya. Ijtanibu katsiran minaz zanni. Allah Subhanahu wa taala menyapa orang-orang beriman untuk ijtanibu katsiran minaz zanni, agar tidak senantiasa banyak prasangka buruk. Karena berprasangka buruk di dalam Al-Quran disebutkan sebagai ismun atau dosa. Selanjutnya larangan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita untuk mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain. Dari ayat ini kita kaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa jihadun nafs itu adalah dimulai dari dalam diri kita, yaitu dengan mengurangi prasangka buruk dan memperbanyak prasangka baik, serta tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam mencari-cari kesalahan orang lain serta menceritakan keburukan orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Kemudian kita perhatikan kandungan Quran surah Al-Anfal ayat 12. Allah Subhanahu wa taala masih menyapa orang-orang yang beriman, tapi
menggunakan perintah larangan di dalamnya. Ijtanibu katsiran minaz zanni. Allah Subhanahu wa taala menyapa orang-orang beriman untuk ijtanibu katsiran minaz zanni, agar tidak senantiasa banyak prasangka buruk. Karena berprasangka buruk di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai ismun atau dosa. Selanjutnya larangan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita untuk mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain. Dari ayat ini kita kaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa jihadun nafs itu adalah dimulai dari dalam diri kita, yaitu dengan mengurangi prasangka buruk dan memperbanyak prasangka baik, serta tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam mencari-cari kesalahan orang lain serta menceritakan keburukan orang lain, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa orang yang menceritakan keburukan orang lain itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Berikut saya akan bacakan hadis tentang mengendalikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannah bimakarihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, neraka itu dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang disenangi oleh syahwat, sementara surga dikelilingi dari hal-hal yang tidak disenangi oleh syahwat. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai kesimpulan dalam pemaparan saya dalam persentase pertemuan ketiga ini, bahwa pengenalan diri itu adalah suatu keharusan yang sangat fundamental agar dengan pengenalan diri itu kita dapat membedakan antara kekuatan yang mendorong kita, baik mendorong kita dalam keburukan maupun mendorong kita dalam kebaikan. Sehingga dengan mengenal kedua bisikan tersebut, dorongan tersebut, tentunya kita tidak dapat dikendalikan oleh nafsu kita, melainkan kita yang mengendalikan nafsu kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran surah Al-Hujurat, tuntunan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12, dan Al-Hujurat ayat 10. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.